Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adik, semoga pada kesempatan ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berjudul cabang-cabang iman pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 fase F. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bersama tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membiasakan sikap memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan baik. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu memenuhi janji. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Adapun padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini, muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Dan memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya, jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil 'ahd. Innal 'ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Berikut macam-macam janji. Secara garis besar, janji terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ikrar atau pengakuan sebagai seorang muslim atas keesaannya. Contohnya, mengucapkan syahadat. Yang kedua, janji yang diucapkan kepada diri sendiri, misalnya berupa sebuah tekad yang diungkapkan untuk menyemangati diri dalam memperbanyak amal soleh. Yang terakhir, janji kepada orang lain, yaitu janji yang bersifat perorangan atau yang bersifat kelompok, misalnya janji yang diucapkan kepada seorang untuk belajar bersama. Berikut kita masuk pada materi yang kedua, yakni mensyukuri nikmat.
Secara bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab, yakni syakara yashkuru syukran, yang artinya pujian atas sesuatu dan penuhnya sesuatu. Orang yang pandai mensyukuri nikmat disebut asyakur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna mensyukuri adalah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nikmat adalah segala kesenangan, baik lahir maupun batin, yang dirasakan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umat Islam senantiasa mensyukuri nikmat yang sudah diberikan, sebagaimana dalam firman Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Materi yang ketiga yaitu memelihara lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lisan dapat diartikan dengan lidah, kata-kata yang diucapkan dengan mulut. Adapun arti kata memelihara adalah menjaga dan merawat dengan baik. Adapun perintah menjaga lisan sebagaimana dalam firman Allah berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf ayat 18. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu menutup aib orang lain. Kata aib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki persamaan yaitu malu, celah, noda, salah, dan keliru. Adapun kata menutup, salah satu artinya adalah menjadikan tidak terbuka. Sehingga menutup aib memiliki makna menutup sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu diketahui orang lain, karena merupakan suatu celah yang memalukan. Adapun manfaat menutup aib orang lain, yang pertama, tetap terjaga harkat dan martabat. Yang kedua, adanya ketenangan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, adapun bahaya jika membuka aib sendiri dan orang lain. Yang pertama, tidak dihargai oleh orang lain atau dianggap remeh. Yang kedua, dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berpindahnya amalan-amalan yang baik yang sudah dilakukan kepada orang yang digunjingnya. Yang keempat, menghilangkan amal perbuatan baik yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, menyakiti perasaan orang lain dengan memperlakukannya sehingga reputasinya hancur yang berakibat pada retaknya persaudaraan atau pertemanan. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi tentang cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan,
dan menutup aib orang lain. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.